Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melin KWT dari kelas A Pendidikan Kimia semester 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi pokok ide bisnis dan submateri berpikir kreatif dan inovasi ide usaha. Ide bisnis merupakan segala konsep, pikiran dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Atau dalam pengertian lainnya, ide bisnis artinya respon seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi di masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan di sebuah lingkungan masyarakat atau pasar, komunitas, dan lain-lain. Kemudian berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu inovasi. Inovasi merupakan aktualisasi dari berpikir kreatif. Nah, untuk ide usaha kreatif dan inovatif, banyak orang yang bergelut di dunia bisnis, berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif. Dalam menggeluti dunia bisnis, tidak sedikit pula orang yang harus jatuh bangun dalam mengembangkan bisnisnya. Maka, bagi seorang pengusaha, memiliki ide usaha yang kreatif dan inovatif ini sangat penting untuk dimiliki jika tidak ingin usahanya berhenti di tengah jalan. Agar ide dan kreativitas terus terbangun, tidak ada salahnya jika kita sering mengamati berbagai produk yang muncul ke pasaran dengan berbagai inovasi baru. Maka dari itu, beberapa contoh ide usaha kreatif berikut ini patut kita ketahui untuk selanjutnya mengambil pelajaran yang bermanfaat untuk bisnis yang sedang dijalankan. Contoh ide usaha yang pertama yaitu keripik dari buah. Keripik buah dapat terbuat dari buah nangka, nanas, dan buah-buah lainnya. Keripik buah ini selain rasanya yang enak, juga dapat menyehatkan. Keripik buah ini juga bisa menjadi cemilan yang sehat saat kita berkumpul dengan orang-orang terkasih. Contoh ide usaha yang kedua yaitu nugget sayuran. Kalau biasanya nugget berasal dari ayam, sekarang ada ide usaha yang kreatif yaitu nugget isi sayuran. Sayuran yang diisikan bisa berbagai macam, mulai dari sayur brokoli, wortel, jagung, dan lain sebagainya. Inovasi baru yang dijalankan ini membuat rasa nugget yang banyak disukai menjadi lebih variatif lagi. Sekaligus manfaat kandungan dari sayuran di dalamnya bisa didapat untuk kesehatan. Contoh ide usaha selanjutnya yaitu membuat peralatan rumah tangga dengan rotan. Mungkin bukan sesuatu yang baru jika rotan dibuat menjadi beraneka ragam kerajinan tangan. Tapi, apakah pernah terpikir oleh kalian untuk membuat peralatan rumah tangga dengan bahan rotan? Ya, peralatan rumah tangga dengan bahan rotan ternyata banyak dicari oleh masyarakat karena keunikannya. Ide kreatif ini bisa kalian aplikasikan untuk membuat tempat mainan, keranjang baju kotor, tempat sampah, tempat tisu, kotak aksesoris, dan lain sebagainya yang bisa dibuat dengan bahan. Kemudian, contoh ide usaha selanjutnya adalah usaha roti dan kue. Mungkin kalian akan bertanya, mengapa roti dan kue termasuk ide bisnis kreatif? Nah, alasannya,
ide bisnis ini bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa mengganggu aktivitas utama. Usaha roti dan kue bisa saja merupakan inovasi dari makanan yang lain yang sudah ada. Oleh karena itu, kalian bisa menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. Meskipun sudah banyak toko roti yang memiliki nama, ada banyak kreasi baru yang dapat kalian ciptakan. Kuncinya adalah kreativitas. Nah, itulah contoh ide usaha yang saya bahas. Oke, kita akan membahas tentang untung rugi berjualan. Dan di sini saya mengambil contoh tentang untung rugi berjualan telur gulung. Menghitung untung rugi jualan telur gulung. Rata-rata harga telur gulung yang sudah diolah biasa dijual 2.000 per tusuknya. Untuk satu butir telur, seharga 2.000 bisa menghasilkan 1 hingga 5 tusuk. Dengan kata lain, dengan modal 2.000 bisa menghasilkan pendapatan hingga 10.000. Tapi, begini perhitungannya. Seandainya ingin berjualan telur gulung, kalian bisa mencoba dengan membeli 2 kg telur dengan harga 48.000. Bihun sebanyak 1 kg dengan harga 18.000. Kemudian, minyak goreng seberat 1 liter dengan harga 21.000 dan tabung gas 3 kilo seharga 22.000 serta uang operasional sebesar 100.000. Dengan jumlah modal 209.000, kalian sudah bisa berjualan. Jika diasumsikan per butir telur bisa menghasilkan 5 tusuk telur gulung, maka untuk 2 kg telur bisa menghasilkan sekitar 150 tusuk telur. Artinya, dengan 150 tusuk dikali 2.000, maka akan menghasilkan pendapatan sekitar 800.000 per hari. Nah, untuk perhitungan untung, kalian bisa menghitungnya semacam ini. Pendapatan dikurangi modal. Untung 300.000 dikurang modal 209.000 sama dengan 91.000 per hari. Dengan perhitungan ini, potensi keuntungan per bulan bisa mencapai 2.366.000. Oke, sekian dulu pembahasan materi kita tentang ide bisnis. Saya mengucapkan banyak